Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya bersyukur bisa berjumpa kembali dengan teman-teman perawat dan juga bidan yang ada di Rumah Sakit Baptis Kediri. Eh, Menindaklanjuti pengumuman dari BDRS mengenai eh, pemberian produk darah dalam bentuk transfusi darah yang menginformasikan bahwa sediaan volume yang ada di BDRS itu yang ada saat ini adalah 250 cc dan 350 cc. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa sediaan volume darah dalam jumlah yang 200 cc dalam satu box darah tersebut atau satu kantong darah tersebut. Nah, dengan adanya pemberitahuan tersebut, saya ingin sharing kepada teman-teman perawat dan juga bidan semuanya, di mana kita akan merefresh kembali bagaimanakah caranya pada saat kita mendapatkan advis dokter yang tidak sama dengan jumlah volume darah yang tersedia di BDRS. Nah, hal ini perlu saya sampaikan karena informasi dari BDRS itu sendiri juga eh, untuk pemecahan produk darah itu sudah tidak digunakan lagi. Misalkan eh, volume dalam satu kantong darah itu adalah 250 cc, sedangkan permintaan dokter adalah 125 cc. Hal yang kita lakukan seperti kita mengeluarkan jumlah cc dari kantong darah supaya dalam satu kantong itu bulat jumlahnya 125 cc dengan cara menggunakan spet atau mengalirkannya terlebih dahulu dibuang di gelas ukur dan sebagainya, itu sudah tidak direkomendasikan lagi teman-teman. Ini adalah informasi dari BDRS. Dan bagaimanakah caranya yang harus kita lakukan? Saya nanti akan menjelaskan di slide-slide berikutnya. Sebelum kita ke slide berikutnya, ini adalah agenda yang akan saya sharingkan. Yang pertama, nanti kita akan belajar dulu mengenai definisi dari transfusi darah. Kemudian tujuan dari transfusi darah itu apa? Lalu saya akan menampilkan juga SPO tentang pemberian transfusi darah yang dimiliki oleh bidang keperawatan. Baru nanti ada sebuah soal cerita dan kita akan bersama-sama untuk menghitung laju tetesan tersebut. Nah, jadi untuk pemberian transfusi darah itu sendiri memiliki pengertian bahwa memasukkan darah yang berasal dari pendonor ke dalam tubuh pasien atau klien yang memerlukan melalui pembuluh darah vena. Pengertian ini saya ambil dari SPO Pelayanan Keperawatan tahun 2022. Kemudian tujuan dari pemberian produk darah atau transfusi darah itu sendiri untuk apa? Sesuai dengan SPO pemberian transfusi darah tahun 2022, ada 3 tujuan. Yang pertama adalah untuk menggantikan jumlah darah pasien yang hilang melebihi jumlah darah tertentu. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan kadar hemoglobin dalam tubuh pasien. Kemudian yang ketiga adalah untuk menggantikan darah pasien yang keracunan dengan darah baru. Misalnya adalah pada pasien-pasien dengan uremia, sehingga memerlukan yang namanya transfusi darah. Ini adalah SPO pemberian transfusi darah yang dimiliki oleh bidang keperawatan, ya tadi pengertian dan juga tujuannya saya mengambil dari sini. Nah, dari SPO pemberian transfusi darah ini yang perlu kita pegang dan kita perhatikan adalah di bagian ini, teman-teman.
nomor 18. Jadi di situ disebutkan bahwa pada 15 menit pertama itu yang diteteskan darahnya 2 sampai 4 cc per menit, atau dalam artian lain sekitar 40 sampai 80 tetes per menitnya. Ya, ini yang kita pegang pertama. Jadi pada saat 15 menit pertama, itu darah yang harus kita alirkan adalah 2 sampai 4 cc per menit, atau 40 sampai 80 tetes per menit. Yang perlu kita perhatikan lagi adalah tanda-tanda reaksi dari transfusi, yaitu sesak, kemudian panas, menggigil, gatal-gatal, mual, dan timbul kemerahan di kulit. Ini adalah 2 yang menjadi konsentrasi kita. Dan yang perlu kita pegang lagi, yang ketiga adalah di SPO pemberian transfusi ini, untuk sel-sel darah atau PRC ini diberikan dalam waktu 1,5 sampai 2 jam. Ya. Kemudian untuk darah lengkap atau whole blood itu diberikan dalam waktu 2 sampai 3 jam. Sedangkan trombosit atau plasma itu diberikan 15 sampai 20 menit atau sesuai dengan instruksi dari DPJP atau dokter. Gitu ya. Selanjutnya kita akan memulai dengan satu contoh yang akan saya sampaikan, sehingga ini bisa menjadi perhatian juga bagi teman-teman dan sebagai pembelajaran kita bersama-sama. Ya, contoh soalnya adalah demikian. DPJP memberikan advis PRC 125 cc. Sedangkan volume PRC yang ada dalam satu kantong darah itu adalah 250 cc. Ya. Berkaitan dengan pengambilan dalam bentuk dibuang menggunakan spet dan mengalirkan ke gelas ukur sudah tidak diperkenankan lagi saat ini, yang mengakibatkan produk darah itu nanti terjadi kontaminasi, maka kita perlu melakukan penghitungan sesuai dengan SPO yang kita miliki, yaitu SPO pemberian transfusi darah sebagai berikut. Yang perlu kita ingat adalah di dalam SPO PRC tadi habisnya 1,5 sampai 2 jam. Dan pada 15 menit pertama masuk itu 2 sampai 4 cc per menit atau 40 sampai 80 tetes per menit. Itu ya, ini yang kita ingat dan kita pegang. Pertama. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat advisnya dari DPJP atau dokter tadi adalah PRC, transfusi PRC itu 125 cc, ya. Sedangkan sediaan volume PRC yang ada, ini saya kasih gambaran atau contoh saja, itu 250 cc dalam satu kantong, gitu ya. Kita balik ingat lagi, di SPO tadi, di 15 menit pertama, produk darah masuk 2 sampai 4 cc per menit, atau 40 sampai 80 tetes per menit. Maka kita harus mengalihkan nih, saya ambil yang paling rendah saja cc-nya, gitu ya teman-teman. Nanti kalau mau ngambil yang 4 cc juga boleh, mau ngambil yang 3 cc juga boleh, tapi terserah teman-teman. Kalau saya pakai yang paling rendah aja, yaitu 2 cc per menit, gitu ya. Nah, jadi
dalam 15 menit pertama, berapa cc kah PRC yang harus masuk, gitu ya, dengan tetesannya 40 tetes per menit, karena kita pakai yang 2 cc ini per menit, maka tetesannya dalam 1 menit adalah 40 tetes. Maka dalam 15 menit tersebut, yang harus masuk ke dalam pasien adalah dari 2 ini dikalikan 15, yaitu 30 cc per menit. Sehingga didapatkan dari advis DPJP transfusi PRC 125 cc ini dengan dikuranginya 15 menit pertama, maka penghitungannya adalah 125 cc dikurangi 30 cc yang masuk dalam 15 menit pertama, yaitu 95 cc. Dan kita juga harus ingat lagi sesuai dengan SPO, pemberian produk darah PRC-nya harus habis dalam 1,5 sampai 2 jam. Di sini saya ambil yang 2 jam saja. Gitu ya. Lalu bagaimana dengan rumusnya? Rumusnya adalah, nih, laju tetes, yaitu total volume dikali dengan faktor tetes, dibagi dengan lama waktu dikali menit. Nanti hasilnya adalah tetesan per menitnya. Di mana total volume itu adalah jumlah transfusi PRC yang diminta DPJP, bukan sediaan volume PRC-nya. Ya, yang kita masukkan di dalam total volume adalah 125 cc atau advis dari DPJP, mintanya berapa yang dimasukkan ke pasiennya, gitu ya. Kemudian untuk faktor tetesnya kita menggunakan 20. Dibagi dengan lama waktu, di mana lama waktu itu adalah 2 jam. Habisnya PRC ini saya ambil yang maksimal yaitu 2 jam, sesuai dengan SPO. Sedangkan menit di sini adalah 60. Ya, dalam 1 jam ada 60 menit. Sampai di sini paham ya kira-kira dengan penjelasan saya? Nah, kita masuk ke dalam penghitungannya, teman-teman. Jadi, kalau tadi total volume dikali faktor tetes, dibagi lama waktu, dan dikali menit, maka total volumenya adalah, kita balik lagi, yang ini. Di 15 menit pertama, sudah dimasukkan sebanyak 30 cc per menit. Ya, 2 cc per menit tadi, atau 40 tetes per menit, dalam 15 menit, berarti PRC-nya sudah masuk 30 cc per menit. Gitu ya. Sehingga advisnya DPJP yang tadinya minta 125 cc, itu dikurangi dengan 30 cc yang sudah masuk di 15 menit pertama. Itu nggih. Bisa diterima ya, saya kira. Nah, sehingga pada penghitungan ini, yang dimasukkan di dalam total volume itu adalah 95. Dari mana 95? 95 ini hasil dari 125 cc advis yang diminta di PJP tadi, dikurangi dengan 15 menit pertama, yaitu 30 cc yang sudah masuk di awal. Gitu ya. Nah, 95 ini dikalikan dengan 20 dibagi 2 jam dikali 60 menit. Gitu ya. Sehingga dari 95 dikali 20 itu hasilnya 1.900, dan hasil dari 2 dikali 60 itu adalah 120. Maka laju tetes yang akan kita berikan kepada pasien dalam 2 jam itu adalah 15,8 tetes per menit. Atau kita bulatkan menjadi 16 tetes per menit. Ya, sehingga kesimpulannya adalah laju tetes produk darah PRC 125 cc yang kudu habis dalam 2 jam
itu adalah 16 tetes per menit. Itu ya teman-teman. Nah, jadi dalam 2 jam ya, kantong darah yang dipasang itu adalah 250 volumenya, tetapi dengan jalan 16 tetes per menit dalam 2 jam itu yang masuk adalah 125 cc. Gitu nggih. Lalu sisanya dikemanakan? Sudah di stop dan dibuang karena nggak bisa dipakai lagi. Gitu ya. Dan perlu diperhatikan juga saat tetes awal pada 15 menit pertama tadi, yang 2 cc per menit atau 40 tetes per menit, dalam kurun waktu 5 menit, pasien nggak boleh ditinggal. Ya, di 15 menit pertama, saat kita meneteskan 2 cc per menit, itu tadi kita nggak boleh ninggalkan pasien selama 5 menit. Jadi kita kudu nungguin pasiennya. Gitu ya. Dan kita juga harus memberikan edukasi kepada pasien dan juga keluarga itu apabila terjadi reaksi transfusi tadi sesuai dengan yang ada di SPO. Sesak, demam, mual, menggigil, gatal-gatal, kemerahan di kulit kayak gitu ya. Nah, itu yang kita edukasikan kepada pasien dan atau keluarga. Gitu nggih. Perlu diingat, saya ulangi lagi bahwa pemberian darah PRC itu durasinya adalah 1,5 sampai 2 jam, whole blood itu durasinya 2 sampai 3 jam, kemudian trombosit itu 15 sampai 20 menit atau sesuai advis dari dokter atau DPJP. Jangan lupa kita melakukan observasi pasien, ya. Ada form yang perlu kita isi juga di situ. Kemudian kita juga mendokumentasikan reaksi, maaf itu salah ketik, mendokumentasikan reaksi transfusi, ya. Kemudian total volumenya disesuaikan dengan permintaan dokter tentunya. Nah, ini juga ada hal yang perlu diperhatikan, ya. Bila permintaan transfusi dari DPJP atau dokter itu mendekati dengan jumlah sediaan volume yang ada, maka teman-teman perawat atau bidan diharapkan bisa berkonsultasi dengan DPJP. Apakah boleh diberikan dengan volume yang mendekati tersebut? Contoh nih, volume sediaan dalam kantong darah PRC tersebut adalah 200. Permintaan dokternya adalah 180. Kita koordinasikan dengan DPJP atau dokternya. Boleh nggak kita berikan semuanya 200 cc? Kalau DPJP atau dokternya bilang, oh boleh, silakan masukkan semuanya. Ya kita cara penghitungannya kita rubah, gitu ya, dengan cara yang rumusnya sama, tapi total volumenya kita rubah. Ya, total volumenya itu diminta 200, dikurangi dulu dengan tetesan awal 15 menit pertama, baru sisanya dimasukkan di dalam total volume. Nanti akan ketemu berapa tetes per menitnya dalam 2 jam tersebut. Gitu ya. Sedangkan saya untuk pasien anak atau bayi mengusulkan bisa menggunakan infus pump atau syring pump. Karena kenapa saya mengusulkan begitu? Karena untuk pasien anak, pasien bayi ini terkait dengan faktor mobilitasnya, pergerakan-pergerakannya ataupun posisi-posisinya itu dapat merubah faktor tetesan yang sudah kita atur itu tadi. Itu ya Bapak Ibu perawat dan juga bidan. Itu yang saya usulkan ke teman-teman. Jadi mulai saat ini apabila ada advis transfusi darah yang jumlahnya tidak sesuai dengan volume yang ada di sediaan BDRS, kita tidak bisa lagi tolong dipecah karena itu nanti nggak bisa karena satu, ini info dari BDRS adalah BDRS tidak punya timbangan volume, ya khusus untuk volume darah mereka nggak punya. Dua, apa yang mereka dapat
dalam satu kantong itu jumlahnya adalah sudah paketan yang dari PMI, ya gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah cara kita menghitungnya, dan juga kita juga perlu mengedukasi kepada pasien dan atau keluarga mengenai jumlah yang kita pasang, kita cantolkan kantong darahnya itu dengan penghitungan tetesannya ini sudah sesuai dengan advisnya dokter. Nah, kalaupun toh itu ada sisa, itu memang volume yang ada di dalam kantong itu tidak sesuai dengan advis yang diminta oleh dokter atau DPJP. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya bagaimana dengan harganya per kantongnya, karena ada perbedaan tuh 200, 250, 350. Teman-teman dalam satu kantong ini berapapun volume darahnya itu harganya sama, nggak ada perbedaannya gitu ya. Nah, ini teman-teman yang bisa saya sampaikan, saya sharingkan kepada rekan-rekan perawat dan juga bidan semua yang ada di Rumah Sakit Baptis Kediri. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini mudah dimengerti, mudah dipahami, dan boleh menolong rekan-rekan perawat dan juga bidan di dalam melakukan prosedur pemberian transfusi darah kepada pasien, gitu ya. Harapannya ini bisa dikerjakan oleh rekan-rekan perawat dan juga bidan yang ada di Rumah Sakit Baptis Kediri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.